wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du, fanas'alullaha wal ijabah al-ilmiyah al-Fatihah. Hamba Allah dimanapun berada, hari ini kita akan memasuki lanjutan dari nama-nama surat Al-Fatihah sebagaimana yang telah dirumuskan para ulama. Yang sudah kita bahas kemarin adalah nama Al-Fatihah, Ummul Quran atau Ummul Kitab, kemudian Sab'ul Mathani. Dan sekarang kita akan masukin nama berikutnya yaitu Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah. Ruqyah di dalam bahasa Indonesia biasa diartikan dengan jampe atau bahasa Jawanya sungguh. Orang Sunda nyebutnya yang dawokan atau jampe juga seperti dalam bahasa Jawa. Mengapa surat Al-Fatihah dinamakan dengan surat Ruqyah atau surat jampe? Karena ada sebuah peristiwa yang melatar belakangi penamaannya itu. Pada suatu hari, serombongan sahabat Rasulullah SAW, mereka adalah para qurra atau para ahli Al-Quran, pergi meninggalkan Madinah untuk satu keperluan. Mereka mampir di satu kampung. Namun ketika mampir di kampung tersebut, para penduduk nampaknya tidak memperdulikan kehadiran mereka. Jangankan menghormati dan melayani, menerima dengan baik pun tidak. Tiba-tiba Sayyiduhum, kalau ukurannya sekarang itu kelurahan, tentu yang dimaksud adalah lurah mereka sakit karena disengat kalajengking. Segala obat sudah dicoba untuk menyembuhkan. Beberapa orang tabib juga sudah diundang untuk mengobati, tetapi tidak kunjung sembuh. Pada akhirnya mereka ingat bahwa ada serombongan sahabat Nabi yang tadi tidak mereka perlakukan dengan baik. Mereka pun datang mewakili si lurah tadi. Apakah mungkin di antara bapak-bapak ada yang ahli mengobati? Lalu majulah salah seorang sahabat Nabi. Dalam satu keterangan disebutkan bahwa sahabat itu namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Maju ke depan, kemudian membacakan suratul Fatihah kepada orang yang sakit tadi. Dilalah seketika langsung sembuh, normal seperti sedia kala. Karena yang diobati ini adalah seorang tokoh masyarakat, seorang pimpinan daerah, mungkin kalau sekarang itu seorang lurah, maka mereka menyediakan sangat banyak, beberapa puluh potong ekor kambing. Bahkan ada yang mengatakan sampai 100 ekor kambing sebagai upahnya. Tapi para sahabat Nabi tidak langsung mengambil daging kambing tadi. Mereka justru takut barangkali tidak dibenarkan secara syar'i.
Lalu mereka menghadap Rasulullah SAW menanyakan bagaimana hukum memakan daging kambing dari upah ini. Setelah ceritakan semua yang terjadi, kemudian Rasul bertanya kepada Abu Sa'id yang melakukan pengobatan tadi, apa sih yang kamu lakukan ketika mengobati orang yang sakit tadi? Abu Sa'id mengatakan, aku membaca suratul Fatihah. Aku bacakan suratul Fatihah kepadanya. Lalu apa kata Nabi? Ada 3 kalimat penting yang Nabi sampaikan saat itu. Yang pertama, ama alimta annaha ruqyah. Tahukah kamu bahwa suratul Fatihah itu adalah surat ruqyah? Ini yang pertama. Nah, berdasarkan sabda inilah kemudian surat Al-Fatihah dikenal sebagai surat ruqyah. Kemudian yang kedua, Nabi juga mengatakan, inna khaira ma akhadhtu ma'i ajran kitabullah. Sebaik-baik sesuatu yang kamu ambil upahnya itu adalah kitabullah. Dan yang ketiga, idribu li waqtasimu bisahmin. Idribu waqtasimu li bisahmin. Kata Nabi, potong-potong daging kambing tadi dan berikan aku sahamnya, jatahnya, bagiannya. Nah, berdasarkan dan merujuk pada sabda Nabi tadi bahwa amalim ta'anha ruqyah, tahukah kamu bahwa suratul Fatihah itu surat ruqyah? Maka para ulama menamakan surat Al-Fatihah dengan Ar-Ruqyah, surat jampe. Hamba-hamba yang dimuliakan, bukan kali ini saja surat Al-Fatihah digunakan untuk pengobatan. Dalam hadis riwayat Abu Dawud diceritakan bahwa ada seseorang yang datang menghadap Rasulullah, kemudian bersyahadat dan masuk Islam. Ketika pulang kampung di tengah jalan, mereka mendapatkan ada orang gila yang diborgol atau dipasung dengan ikat besi. Lalu orang-orang tadi mencegat 2 orang ini dan bertanya serta meminta bantuan. Katanya orang ini baru menghadap Nabi. Barangkali ada kebaikan yang bisa diberikan pada kami semua. Coba. Kenapa? Ini saudara kami gila. Diborgol pakai besi, tali besi. Kalau sekarang itu mungkin dipasung namanya, dibelok kata orang Jawa. Lalu orang tadi menginap selama 3 hari 3 malam dan mengobati dengan suratul Fatihah. Fajama'a muzaqahu, dia kumpulkan ludahnya setiap pagi dan sore. Pagi dia baca Al-Fatihah 7 kali, sore 7 kali. Setiap kali selesai membaca Fatihah 7 kali, dan dia kumpulkan ludahnya lalu diusapkan kepada orang yang dalam keadaan sakit gila tadi. Sembuh. Lagi-lagi orang ini pun kemudian mendapat hadiah dari keluarga yang disembuhkan tadi. Karena biasa orang dulu biasanya kalau mendapat pertolongan dari orang itu besar sekali terima kasihnya tanpa diminta. Kemudian sahabat ini pun yang baru masuk Islam ini pun khawatir takut tidak dibenarkan, menghadap Rasul juga untuk melaporkan apa yang terjadi dan bertanya apakah boleh memakan upah atau mengambil hadiah upah dari mengobati orang tadi. Rasul lagi bertanya, apa yang kamu baca terhadap orang tadi? Tadi membaca, saya membaca Fatihah saja. Kalau pagi saya baca 7 kali, saya kumpulkan ludah saya, sore saya baca 7 kali, saya kumpulkan ludah saya selama 3 hari 3 malam. Ternyata sembuh. Kamu tidak baca yang lain? Tidak, wahai Rasulullah. Itu saja Al-Fatihah saja. Tidak dicampur yang lain atau dibaca jauh-jauhkan bahasa yang kamu tidak ngerti atau pakai merendam apa hukum. Tidak. Saya hanya baca itu saja. Baik, kata Nabi, kamu sudah melakukan ruqyah yang benar dan kamu mengambil upah dari ruqyah yang benar, itu dibenarkan. Silakan dipotong bagi saya. Nah, inilah kehebatan suratul Fatihah. Sehingga wajar apabila orang-orang memiliki hajat atau sedang menghadapi masalah,
atau sedang punya kebutuhan apa saja, atau ingin sukses acara, biasa orang itu membaca dan mengawali bacaan atau kegiatannya dengan membaca suratul Fatihah. Itu ya paling sederhana karena pengalap berkah Al-Fatihah. Muncul di sini pertanyaan, jika para sahabat Rasulullah SAW terbiasa membaca suratul Fatihah untuk pengobatan, pertanyaan pertama, sakit apa saja yang bisa disembuhkan dengan membaca Al-Fatihah atau Al-Quran secara umum? Jelas kita sudah tahu bahwa Al-Quran itu adalah syifa'un wa rahmatun. Dan nanti salah satu nama surat Al-Fatihah juga syifa. Karena Nabi pernah mengatakan Fatihatul Kitab syifa'un min kulli da'in. Surat Al-Fatihah itu obat dari segala macam penyakit. Itu berarti bahwa surat Al-Fatihah bisa dan boleh saja digunakan untuk mengobati segala macam penyakit. Dan itu sudah disepakati para ulama. Tentu saja kita tidak menafikan konsep kedokteran. Karena bagaimanapun juga urusan penyakit itu ahlinya adalah para dokter. Tetapi ini adalah pendamping, atau pada saat kita tidak menemukan obat, atau semua obat sudah kita coba dan tidak ada yang ampuh, cobalah Al-Fatihah. Cobalah Al-Fatihah. Bagaimana cara mengobatinya? Menggunakan Al-Quran sebagai obat. Itu tidak ubahnya seperti orang yang menggunakan obat dengan benda-benda yang lain. Saya sudah sering sampaikan lewat pengajian-pengajian dengan teman-teman saya bahwa pengobatan itu ada kalanya dengan cara diminum, ada yang dengan cara dioleskan di tubuh, ada yang dengan cara diteteskan di tempatnya, ada juga yang cara dimasukkan ke dalam tubuh kayak infus seperti itu. Begitu juga Al-Quran. Ketika kita akan mengobati dengan Al-Quran, ada kalanya cukup dengan ditiupkan saja, dibacakan ayatnya, Al-Fatihahnya dibacakan, ditiupkan pada orang tersebut. Tapi ada kalanya juga Al-Fatihah yang merupakan obat tadi diminum. Caranya bagaimana? Ada dua. Ada yang dituliskan, kemudian direndamkan di air, airnya diminum. Ada cara yang kedua, yaitu dengan cara dibacakan surat Al-Fatihah, tiupkan di air dan airnya minum. Jadi barokah Fatihahnya masuk. Ada juga nanti di antara para ulama yang menggunakan Al-Quran untuk mengobati tubuh orang sakit dengan cara menuliskan di tubuhnya orang tadi. Misalnya ada kiai yang pernah diminta untuk mengobati orang yang sakit panas, itu dituliskan di punggungnya. Ya narukuni barda wassalaman ala Ibrahim wa ala siapa. Hai api, dinginlah kamu dan berikan jaminan selamat pada Ibrahim dan pada anak ini. Itu adalah bagian sama seperti orang yang mengobati dengan cara obat oles atau obat gosok. Nah, hamba-hamba muliakan, ada juga obat seperti yang sekarang berkembang. Orang ingin sehat menggunakan kalung yang terbuat dari batu-batu tertentu. Ada batu yang dianggap istimewa, punya kelebihan tertentu, kemudian dibentuk seperti tasbih, dikalungkan. Dulu orang biasa mengatakan itu musyrik, dulu bilang itu kafir, dulu dibilang itu sihir. Hanya batu-batu kita dijual ke Korea, dijual ke luar negeri, batu tadi dibentuk menjadi seperti tasbih, digunakan orang Islam, walaupun yang bikin mungkin bukan orang Islam, diberi nama dengan istilah Arab, itu dijual berjuta-juta rupiah, satunya tidak ada yang melakukan kita hari ini. Dan itu ampuh sekali. Nah, bagaimana dengan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran? Di kalangan para ulama sudah biasa. Mereka mengobati orang, atau kadang-kadang membuatkan kalung untuk anak, atau gelang, atau isim, atau jimat, berbentuk ayat-ayat Al-Quran yang ditulis oleh orang-orang soleh, kemudian dikalungkan. Itu sama sebenarnya seperti itu. Cuman masalahnya sekarang mana yang lebih berkah antara batu-batu tadi dengan Al-Quran? Kalau yang membuatnya orang soleh, kalau yang membuatnya adalah orang baik, orang suci, atau orang yang dekat dengan Allah, tentu asar bacaannya atau penulisannya itu juga sangat luar biasa. Nanti kita akan sampaikan tentang ketika sampai bahas bismillah di ujung ayat pertama Al-Fatihah nanti. Nah, memang ada di antara
ulama yang melarang penggunaan ruqyah, menggunakan ruqyah selain yang dicontohkan Rasulullah SAW. Para ulama Saudi misalnya melarang kita membaca ruqyah atau ayat-ayat tertentu yang diduga itu bisa menjadi ruqyah untuk kebutuhan tertentu selama tidak ada contohnya di dalam hadis. Tetapi Syekh Muhammad Nasir bin Al-Albani menfatwakan boleh saja menggunakan ayat-ayat yang belum pernah digunakan oleh Rasulullah jika diduga kuat bahwa ayat tadi ada hubungannya dengan masalah atau dengan penyakit yang dihadapi. Misalnya apa? Misalnya ada orang yang sakit perut, tidak ada obatnya, atau berada di satu tempat yang tidak menemukan obat. Lalu kita bacakan ayat, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Bismillah, kita tekankan di perut orang tadi sehingga sakit perutnya keluar. Atau dibaca ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, maka penyakit yang di perut itu keluar. Nah, itu boleh jika menggunakan kaidah atau menggunakan fatwa yang digunakan oleh Syekh Albani. Tapi prakteknya memang para ulama dari zaman sahabat sampai hari ini biasa menggunakan ayat-ayat yang tidak pernah dicontohkan Rasul untuk membacakannya, tetapi tahu relevansi atau diyakini bahwa itu ada hubungan dengan masalahnya. Maka tidak mengherankan nanti ketika para sahabat, para ulama berikutnya menganjurkan orang-orang yang kesulitan melahirkan misalnya dengan membaca ayat ka'annahum yawma yarunaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Dibaca ayat tadi. Illa 'ashiyatan aw duhaha. Ditambah dengan la ilaha illallahul halimul karim dan seterusnya, dibacakan di air, diminumkan pada orang yang sulit melahirkan. Dipraktekkan itu mujarab. Hamba yang dimuliakan. Persoalan kedua adalah apa hukumnya kita mengambil upah dari meruqyah orang. Ada sebuah kitab dulu saya ingat waktu zaman kuliah, Iqamatud Dalil wal Burhan ala tahrimil ujrah ala ta'limil Quran. Judulnya itu menegakkan dalil dan argumen tentang haramnya mengambil upah dari mengajar Al-Quran. Haramnya mengambil upah dari mengajar Quran. Nah, tetapi mereka yang mengatakan boleh, diantaranya berargumennya dengan ini. Berargumennya dengan hadis Nabi tadi bahwa Abu Sa'id Al-Khudri mengambil upah dari mengobati orang yang sakit, meruqyah orang yang sakit, itu boleh mengambil upah dari Al-Quran. Tapi dijawab oleh yang lain, itu bukan upah mengajar Al-Quran, tapi itu upah mengobati orang dengan Al-Quran. Jadi upahnya itu dengan mengobatinya, bukan dengan Qurannya. Tetapi ini masih bisa dibantah. Bukan mengobatinya, tetapi Qurannya. Kenapa? Hadisnya inna khaira ma akhadtum ali ajran kitabullah. Sebaik-baik yang kamu ambil upahnya itu adalah kitabullah. Berarti Rasul mengatakan boleh mengambil upah dari mengajar Al-Quran atau dari membacakan Quran di hadapan orang lain. Ini kemudian yang digunakan argumen para ulama untuk membolehkan qori, membacakan Quran kemudian dapatkan upah. Kemudian orang menyuruh orang baca Quran dapat upah. Termasuk dalam mengajar. Kalau mengajar katanya bukan ini argumennya. Itu mengajarnya, bukan Qur'annya, mengajarnya. Upah itu dari mengajarnya. Nah, malah ya kan. Jadi kalau begitu tidak usah khawatir besok kalau kita mengobati orang lain, misalnya dengan meruqyah orang lain, kita bacakan Quran sampai orangnya sembuh, atau pokoknya kita mengobati orang, lalu kita mendapatkan upah. Dengan catatan upahnya tadi kita tidak menentukan dan tidak pasang tarif. Nah, kita seringkali kalau akan meruqyah orang itu pasang tarif, kita menentukan harganya sekian. Jika yang kita gunakan Al-Quran, itu oleh para ulama dikatakan itu sama saja jual murah Al-Quran. Lakukan saja ruqyah, obati saja orang dengan ruqyah, tolong saja orang dengan ruqyah dengan Al-Quran. Setelah itu kau boleh ambil upahnya berapapun kamu terima. Nah, ini masalah-masalah penting yang mungkin selama ini sering menjadi pertanyaan di tengah masyarakat. Saya ingatkan saudara-saudara, seringkali orang menggunakan sarana-sarana yang tidak rasional. Ini juga masalah di sini.
apakah boleh kita menggunakan sarana untuk meruqyah orang? Menurut asalnya boleh, selama sarana itu rasional. Contohnya sahabat tadi. Sahabat tadi menggunakan sarana ludahnya. Bahkan nanti Nabi juga pernah meruqyah orang, turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna. Ini tanah, lemak tanah bumi kami, dengan ludah sebagian kami disembuhkan orang sakit di antara kami. Jadi ngobatinya dengan menggunakan tanah campur ludah, kemudian diobatkan. Itu boleh. Saya kira saat ini sementara kita ini saja dulu. Insyaallah kita akan lanjut besok sore karena azan sudah berkumandang. Selamat puasa, mudah-mudahan ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf jika sarana komunikasi kita masih sangat terbatas. Insyaallah besok kita akan lengkapi dengan sarana yang lebih baik. Tapi ada waktu mungkin 1-2 menit, silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya juga belum melihat ya. Dulu kita bertemu besok sore insyaallah. Mudah-mudahan kita semuanya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.